wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Romaturtas, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungannya ya. Nah, hari ini merupakan hari spesial nih, karena hari ini itu merupakan edisi Hari Guru Nasional. Nah, pada Dutas kali ini saya ditemenin oleh Ibu Eva. Masya Allah ya, Ibu Eva ini merupakan salah satu guru SMA Negeri 2 Pamekasan, sekaligus wakakurikulum SMA Negeri 2 Pamekasan. Nah, apa kabar Ibu Eva hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya kamu? Masya Allah, Alhamdulillah baik juga Ibu. Sebelum kita masuk ke topik ya, saya akan membacakan sedikit mengenai tentang Ibu Eva. Jadi Ibu Eva ini merupakan wakakurikulum SMA Negeri 2 Pamekasan, Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 2 Pamekasan, Ketua Gerakan Komunitas Guru di Era 5.0 Kabupaten Pamekasan, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan, Calon Pengajar Praktik Angkatan 10. Sekaligus ada kegiatan lain yang Ibu Eva kerjakan, fasilitator baik PUS PK Kemendikbud Ristek, penyusun modul ajar berbasis buku teks Puskujar, penelaah aksi nyata PPM, penelaah PMM, sorry ya Ibu, penelaah perangkat ajar PMM, penulis cerita ide praktik PMM, serta Google Master Trainer. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali prestasi yang Ibu dapatkan. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat awal mula Ibu Eva bisa aktif dalam kegiatan yang sudah saya sebutkan barusan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Awal mula saya aktif itu adalah karena keinginan saya yang selalu ingin di dalam di dalam kehidupan sehari-hari itu saat menjadi guru dan sebagainya itu saya merasa selalu tertantang ingin mengetahui hal-hal yang memang belum saya ketahui. Intinya itu saya itu ingin agar gimana caranya supaya nanti selain saya itu belajar dan nanti bisa berbagi dengan orang lain gitu. Masya Allah ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama menjadi guru? Kalau menjadi guru itu mulai dari awal kuliah semester 1. Nah itu saya itu sudah ditawarin untuk menjadi guru, tapi walaupun saya jurusan matematika, bukan pas ngajar matematika ya, tapi PKN. Wah, beda jauh ya. Bisa ya. Nah karena kekurangan guru pada waktu itu di pondok pesantren, matematika lebih. Nah setelah guru PKN itu berhenti, guru matematika berhenti, ibu yang ngajar di sana. Jadi dimulai dari tahun 99. Sudah berapa tahun? Coba dihitung sendiri. Sudah sekitar 25 tahun ya. Wah, iya. Apa sih alasan yang mendasari Ibu untuk memilih profesi guru? Guru. Yang pertama, saya itu dari keluarga guru. Ya, bapak saya itu guru. Saya itu melihat yang pertama bapak itu orang tua saya itu mendidik selain menjadi guru di sekolah juga di rumah. Kadang tetangga-tetangga anak-anak itu belajar ke bapak gitu, wah kok kayaknya seru gitu. Nah jadi seperti itu. Selain cita-cita saya sebagai guru itu sih yang nomor 2, saya itu sering bukan ngajarin ya istilahnya ya, tapi kalau anak-anak tidak bisa itu kurang mampu dalam hal matematika, ya tetangga-tetangga itu jadi saya ikut membantu gitu. Wah kok kayaknya seru gitu jadi seorang guru gitu, panggilan hati juga itu. Masya Allah, jadi terinspirasi ya Bu ya. Ya. Nah, pengalaman yang berkesan gitu Bu sebagai guru saat pertama kali mengajar atau pertama kali menemui anak-anak. Pengalamannya itu sebenarnya banyak sih. Pengalaman itu sudah 25 tahun. Pengalaman yang paling berkesan itu adalah pada saat anak di dalam kelas itu, pada saat ibu itu ngajar di kelas, anak itu tidur. Nah, anak itu tidur. Tapi pada saat dijelaskan
pas anak itu disuruh dia itu langsung bisa. Langsung bisa. Kok bisa ya anak ini seperti itu, kok bisa gitu. Setelah ditanya itu, kamu kenapa sih kok bisa kok tidur, tapi kamu tahu ngerjakan seperti itu. Saya gini Bu, saya lihat wah materi ini wis berarti sudah dia itu sudah memiliki pemahaman materi yang lebih berarti. Tapi Bu, saya itu ngantuk karena saya ikut orang tua saya. Orang tua saya itu ini nih, ada pada saat itu ada ludruk apa gamelan gitu. Nah, dia itu ikut gitu, diundang sama siapa dia itu ikut kalau malam hari kerja seperti itu. Masya Anak itu Allah seperti ya. itu. Itu yang sangat berkesan ke saya. Bagi Dan lagi apabila ini yang sangat berkesan juga gini, pada saat anak itu diberikan materi sama ibu pas dijelasin dengan panjang lebar gitu, anak bisa, wah itu yang paling seneng ibu itu gitu. Tidak bisa pun itu sebenarnya ada, bukan ibu pada seneng, tapi ibu memiliki tantangan gimana caranya anak itu bisa walaupun sedikit tapi bisa gitu. Seperti itu. baik. Eh, Pendapat Ibu mengenai sistem pendidikan yang sekarang gitu, apakah berbeda dengan yang zaman dahulu atau saat Ibu menjadi siswa? Sangat berbeda, jauh, perbedaannya sangat jauh gitu loh. Apalagi di sekarang di zaman teknologi yang sangat canggih, dulu tidak ada gadget, tidak ada apa-apa. Anak-anak itu, saya secara pribadi itu memang betul-betul fokus ke belajar, fokus belajar. Jadi kalau ada apa-apa itu, misalkan apalagi ada buku baru ya, baca ya sama ibu gitu, sama ibu dirangkum. Tetapi kalau sekarang kayak seperti itu kayaknya tidak mungkin gitu loh. Karena apa? Anak itu sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya, sudah Betul. semakin canggih. Anak itu tinggal kalau misalkan ada soal atau apa, kayaknya tinggal gunakan AI, langsung muncul jawabannya. Betul, Google ya, Gitu ya. Google AI. Iya seperti itu. Jadi sangat berbeda ya dari segi teknologi dan juga dari perilaku juga berbeda. Sangat berbeda karakternya juga gitu. Menurut Ibu tuh teknologi di zaman sekarang itu sebenarnya memberikan keberkahan atau memberikan malah sesuatu yang buruk pada diri kita sendiri menurut Ibu? Sebenarnya dari itu bisa dilihat dari berbagai hal, berbagai sisi. Nah, ah, apabila kita itu sebenarnya ibu itu sering sering ngasih tahu ke anak-anak, ayo anak-anak kali walaupun di sini sekarang teknologinya sangat canggih, Iya, tapi betul. gimana caranya kalian itu tidak terjajah oleh teknologi itu, tetapi bagaimana kalian itu bisa menjajah teknologi itu sehingga bermanfaat kepada kalian gitu. Jadi ibu itu sering seperti itu sehingga menurut ibu itu teknologi itu sangat membantu kita asalkan kita itu betul-betul menggunakannya dengan baik. Seperti itu. Tidak bergantungan pada Tidak teknologi. ketergantungan pada teknologi ya. Seperti itu. Menurut Ibu nih, jika ada yang mengatakan bahwa siswa zaman sekarang itu mengalami penurunan akhlak, sebenarnya Ibu tuh setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Setuju, sangat setuju itu. Karena anak-anak tersebut contohnya gini. Kita itu dekat, Ya. tapi kita itu kayak orang jauh gitu. Kenapa? Walaupun berdekatan kita itu sibuk dengan kegiatan kita masing-masing kan gitu. Sehingga apa? Ah, adab anak tersebut terhadap misalkan pada orang tua itu semakin menurun. Soalnya apa? Nah, gimana kamu kabarnya? Kamu tadi di sekolah gimana? Dia itu nunduk gitu. Padahal itu kan merupakan salah satu karakter yang harus dirubah. Gimana caranya menghormati orang tua seperti itu. Apalagi kalau misalkan pas dipanggil, "Hei, hei Andi, ayo ke sini ini loh." Anu kan tidak mendengarkan. Kadang seperti itu, ayo sholat sambil ngambil, tetapi masih ada anak yang tanpa disuruh, anak kadang tingkah lakunya sangat sopan, ada, cuma mengalami penurunan menurut saya seperti itu. Nah, itu kan barusan penurunan akhlak pada orang tua gitu ya, Bu. Sebagai ibu nih, ibu sebagai guru, apakah ibu merasakan gitu akhlak-akhlak siswa-siswi yang ada di sini tuh mengalami penurunan juga gitu? Karena ibu kan sudah lama nih ya, sudah Lama, 25 tahun ya, gitu ya. ya, jadi sangat terasa
di sini, sangat terasa. Cuma saya sebagai guru harus terus membimbing mereka. Walaupun mereka itu memang sudah berada di Gen Z ya, tetapi mereka itu juga memiliki keunikan masing-masing, memiliki apa namanya, kelebihan masing-masing. Walaupun mereka itu seperti itu di zaman teknologi ini, tapi mereka masih mau kok. Misalkan, ayo nak, kalau misalkan ada guru lewat di depan yang lebih, teman-teman kalian nunduk, ayo seperti itu. Jadi tetap tetap sama guru itu tetap di Mau menghargai. gimana caranya supaya tidak tidak apa namanya, akhlaknya itu biar semakin ini, biar Meningkat tidak semakin menurun gitu ya, seperti Nah, itu. barusan Ibu kan membahas tentang Gen Z ya. Jadi omong-omong tentang Gen Z ini, Ibu ini merasakan atau tidak bahwa Gen Z ini lebih sering mengeluh gitu pada sesuatu yang terjadi pada dirinya atau terjadi pada lingkungan? Ya, saya memang Gen Z itu memang anak-anak itu memang sering mengeluh. Sering mengeluh apabila contoh dikasih tugas saja. Bu, terlalu banyak tugasnya ini, Bu. Padahal mereka itu gampang untuk mencarinya. Ya kan? Ya, karena sekarang sudah ada Cuma tinggal dikikirkan, plek. Nah, langsung keluar jawabannya kan gitu. Iya, betul. Atau misalkan ada PR, mereka itu tinggal minta, gimana jawabannya, ayo dikirim gitu. Akhirnya dikirim. Akhirnya gimana? Diperbesar, di zoom. Angka 3 itu kayak angka 5. Akhirnya ditulis 5, ya salah gitu. Jadi seperti itu. Nah, itulah memang di Gen Z seperti itu. Jadi kesalahan yang berlanjut gitu ya. Iya. Nah, Ibu kan pernah ya, karena Ibu sudah lama menjadi guru, Ibu kan pasti sudah pernah mengalami siswa yang seperti ini, yang seperti ini. Pasti ada banyak keberagaman tentang karakter siswa gitu. Bagaimana cara Ibu menanggapi hal itu? Ya, memang sangat berbeda jauh ya antara zaman saya dulu waktu waktu masih sekolah dengan anak sekarang. Nah, sebenarnya itu tergantung dari diri kita sendiri, anak itu sendiri, bagaimana menanggapinya. Saya itu cuma mikir gini, anak sekarang ya main game terus, kapan belajarnya? Apa pada saat main game itu dia itu belajar gitu? Apa tidak ingin apa namanya, sambil sambil megang sambil main game tapi sambil belajar gitu? Tapi tidak mungkin kan ya? Mungkin itu fokusnya terpecah Ibu. Fokus terpecah ya. Ya kenapa kok main gamenya itu stop aja dulu, entah berapa menit gitu lalu belajar gitu. Nah, tetapi anak-anak sekarang itu kayaknya wis lah fokus. Jadi walaupun anak itu memang sudah uh, sangat, sebenarnya anak itu unik gitu, dia itu sebenarnya bisa, cuma anak itu tidak di pikirannya itu gimana caranya game saya itu menang ini, supaya ini bagaimana berubah gitu. Nah, memang sangat-sangat berbeda jauh, tetapi itu sebenarnya harus menjadi uh, sebenarnya harus guru sih yang di dalam itu gimana caranya supaya anak tersebut berhenti gitu berhenti sementara. Karena kalau saya di dalam kelas, hey, HP diletakkan di mana? Bareng-bareng di tas gitu. Jadi harus di dalam tas gitu. Jadi harus ada kesepakatan dulu antara murid dengan guru, dan guru itu biasanya selalu membimbing gimana caranya anak itu supaya walaupun mereka tergantung tetapi minimal dia itu belajar pada hari itu juga gitu. Sementara gitu ya. Ibu boleh stop bentar gak? Iya. Seperti berita yang sempat beredar gitu ya Bu, bahwa ada orang tua siswa itu yang melaporkan mengenai kekerasan yang ada di sekolah. Nah, tanggapan Ibu mengenai hal itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini ya, kita itu yang jelas sebagai guru, tugas kita kan hanya mendidik ya.
walaupun mendidik itu jangan sampai ada kekerasan seperti itu. Nah, kalau saya sebagai seorang orang tua dari dia itu, maka saya memang tidak terima terhadap perlakuan seperti itu gitu. Tetapi jangan sampai asal melapor gitu. Kita selesaikan aja dulu secara kekeluargaan. Walaupun memang anak kita itu memang betul-betul nakal misalkan, tapi pas dipukul, tapi kan bukan itu salah satu cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Sehingga uh, kita itu harus duduk bareng bersama guru, bersama murid, bersama uh, orang tua dan BK serta yang lainnya. Menurut Ibu, peran orang tua itu penting nggak sih dalam pembelajaran anak? Wah, sangat penting. Jadi sebenarnya sekolah itu merupakan orang tua kedua gitu kan ya. Nah, jadi orang tua sebenarnya kita sebagai orang tua juga memiliki bagaimana caranya membentuk karakter anak-anak kita gitu. Bagaimana mengajarkan sopan santun anak kita. Bagaimana kita itu selalu selaku orang tua itu memantau perkembangan dari anak-anak kita sampai di mana. Ini lagi jangan lupa itu kalau kita sebagai orang tua juga harus mantau HP anak kita. Kita harus memantau, jangan di password. Kalau di password berarti kan ada apa-apa di situ. Nah, jadi diminta kepada anak-anak kita bagaimana caranya supaya jangan sampai di password, karena kita itu harus melihat apa sih yang dilakukan anak-anak kita gitu. Walaupun anak kita itu misalkan tidur, jangan pas langsung kita memasrahkan pada anak kita itu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita itu terus melihat dan melihat perkembangan anak itu. Seperti itu. Menurut Ibu, privasi anak itu penting nggak sih bagi orang tua, atau bahkan menurut Ibu orang tua itu memiliki hak untuk mengecek handphone gitu, mengecek keadaan sehari-hari dia gitu? Iya, memang memiliki hak. Karena apa? Sekarang kan apalagi zamannya canggih. Cuma bermodalkan HP saja bisa. Kan banyak kasus-kasus seperti bullying, seperti penipuan. Kadang dia itu sampai VC yang dengan hal-hal yang tidak senonoh misalkan, berhak, karena kita itu ingin menjaga bagaimana caranya anak kita itu supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang memang sekarang lagi ngetren-ngetrennya gitu, seperti itu. Ya, apalagi di bagian tindak kekerasan juga ya, anak-anak kita itu ada geng, ada apa itu, wah mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Sehingga dari sana informasi-informasi dari sana bisa terlihat oleh orang tua, seperti itu. Baik, ini pertanyaan pribadi saya ya Bu ya. Pertanyaan Saya pribadi. ingin bertanya. Siap. Cara Ibu mengimbangkan gitu Bu, sebagai guru sekaligus sebagai orang tua di rumah, sebagai ibu apalagi ya, apakah susah ya? Apanya susah? Maksudnya susah dalam artian itu di rumah saya harus eh, seperti ini ke anak, tapi di Sisi sekolah lain. saya harus menghadapi anak-anak lagi yang mungkin bahkan lebih banyak lagi gitu, lebih berbeda-beda lagi karakter. Ya, yang jelas antara anak di rumah dengan murid-murid kita, murid-murid saya itu saya anggap sebagai anak. Perlakuannya pun harus seperti anak gitu. Sehingga apabila kalau ke anak secara pribadi itu kan, ayo nak harus belajar ini, harus gini, harus gini. Ke murid-murid saya juga harus gitu. Nah, sehingga murid-murid kita itu nanti merasa aman, nyaman bersama saya gitu. Anak-anak itu curhat, silahkan curhat ke saya. Ibu-ibu ini gimana caranya ibu supaya ini gimana bu ini. Nah, saya harus berada di garda terdepan anak-anak itu, seperti itu. Uh,
yang terakhir nih Bu ya, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, Iya. jadi spesial Hari Guru ini akan ada kuis nih untuk Ibu Eva. Oh, ada kuis. Jadi boleh ya kita langsung mulai. Oke, siap. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2010 itu apa Ibu? KTSB. Oh iya betul. Yang kedua, Menteri Pendidikan periode 2019 hingga 2024. Siapa? Ade Makarim. Ya, betul. Terus yang ketiga, Menteri Pendidikan saat ini. Abdul Mukti. Iya. Nah, yang terakhir nih, Bu. Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro. Wah, Masya Allah. Bisa semua ya Ibu Eva ini, guys, jawabnya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini nih, apa sih pesan Ibu untuk siswa-siswa SMA Negeri 2 Pamekasan? Oke, pesan-pesan untuk anak-anak SMA 2 Pamekasan. Yang pertama itu, anak-anakku sekalian, kalian harus selalu sholat. Selalu mendekatkan kepada Allah. Jangan lupakan sholat. Walaupun kalian itu sibuk dengan segala aktivitasnya, dengan teknologinya, tapi kalian jangan lupa sholat. Yang kedua, kalian jangan sampai pantang menyerah. Jadi, walaupun dunia ini ada yang menganggap dunia itu merupakan dunia ada di genggaman kita, katanya seperti itu. Tetapi kalian itu harus bisa melalui hal-hal yang memang tidak bisa kalian lakukan. Jadi kalian itu bagaimana caranya supaya tidak terjajah oleh teknologi, tetapi kalian harus menjajah teknologi itu sehingga masa depan kalian bisa semakin cerah seperti itu. Dan apa yang diinginkan itu kalian berhasil. Jangan lupa kalian itu belajar seperti itu. Patuhi juga kedua orang tua kalian, guru-guru kalian, teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian. Itu dari saya. Kalau pesan untuk siswa-siswi yang ingin menempuh pendidikan sebagai guru nih Bu, untuk mengabdi di ranah pendidikan. Ya, kepada teman-teman adik-adik yang sekarang calon guru dan mungkin juga guru itu merupakan pahlawan tanda jasa. Guru itu digugu dan ditiru, tingkatkan kedisiplinan kalian sehingga apabila guru itu disiplin maka murid akan disiplin, seperti itu. Jadilah teman yang baik bagi murid-murid kita. Anggaplah murid-murid kita itu adalah anak kita sendiri. Perlakukanlah mereka seperti anak kita sendiri. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih ya Ibu Eva untuk kedatangannya hari ini. Ya, Semoga sama-sama. Ibu Eva sukses selalu ya. Amin, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses juga ya. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Eva atas kesempatan hari ini. Semoga Ibu Eva selalu sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang berikutnya. Dadah.